Record. Oke, ya ini kita kenalan dulu. Hari ini kita santai aja ya. Paling waktunya paling hanya sejam ya. Saya cuma jelasin introduction tentang kimia dan juga apa aja yang bakal kalian pelajari ke depannya ya. Sekaligus soal-soalnya bakal kayak gimana aja. Contoh-contohnya nanti saya akan jelasin semua. Yang penting kita introduction aja sekarang ya. Jadi bukan langsung ke materi banget hari ini ya. Jadi santai aja untuk hari ini. Ya udah kenalan dulu mungkin saya dulu OSN di tahun 2013 ya. Udah hampir lama banget medali perak ya. Saya Jawa Timur. Kalian kan Jawa Timur gak sih? Iya, dari Jawa Timur Kak. Benar. Saya dari Banyuwangi kalau saya. Oh, Dulu SMA Gelagah ya. Kalau dari Jombang ya, Jombang tuh mana ya Jawa Timurnya ya. Saya dulu dapat medali perak ya, kita sama-sama Jawa Timur. Saya juga tahu kalau Jawa Timur memang eh, sebagian besar lumayan bagus di kimianya ya. Jadi udah tiap tahun tuh hampir 7 sampai 10 orang bisa sampai nasional di Jawa Timur ya. Di waktunya memang saya mewakili Jawa Timur nasional. Di nasional sekitar 7 sampai 8 orang. Itu yang dapat medali 3 orang dari Jawa Timur waktu zaman saya. Mungkin sampai sekarang udah mulai banyak ya dari Jawa Timur untuk kimia dan juga punya kesempatan juga. Oke. Eh, Nah, itu saya juga di 2015 sampai 2017 itu medali juga untuk PAN-MIPA ya. MIPA di kampus ya, dapat medali perunggu sama emas gitu. Oke, lanjut ya. Saya dulu juga ikutan Olimpiade, jadi asumsikan ya kita bareng-bareng belajar apa ya, ilmu yang mungkin saya dulu udah pernah pelajari gitu ya. Oke. Nah, di sini harusnya berapa orang ya? harusnya bersepuluh Kak. Ini ada yang 10. join satu. Oke, Soalnya nggak apa-apa. semuanya belum. Karena ini kan direkam, jadi yang ketinggalan bisa lihat lagi nanti. Ya. Nah, untuk agendanya paling ya kita hanya lihat materinya apa aja dan diskusi, ngobrol diskusi. Dan untuk simulasi, mungkin nanti saya kasih soal aja ya. Nanti kalian coba di rumah dulu atau di sekolah ya. Ya, ini untuk jadwal seleksi ya. Eh, untuk tahun ini sekitar tanggal 20-an ya. Ada yang tahu nggak? Apa? Sekitar bulan Maret ya intinya, pas puasa ya. Sekitar bulan Maret Mana untuk tahun lalu tahunnya? tuh ya sekitar Maret juga Lalu April. ya April ya. Pas puasa juga. Pas puasa juga ya sama. Oke, jadi intinya adalah kalian akan melewati tahap-tahap ini ya. Di setelah kabupaten masih ada provinsi, masih ada nasional. Intinya adalah dari sekarang boleh aja kalian kalau udah belajar kabupaten bisa disiapin ke tingkat selanjutnya. Apalagi yang masih kelas 10 ya. Kalau di sini ada yang gabung, jadi ya jadi kalian cari materi sampai sejauh mungkin gitu. Ya, intinya kalau kalian lihat dari situ aja, kalian bisa melewati tingkat-tingkat yang selanjutnya. Jadi kalau bahasa saya tuh gini, kalau kalian ingin lolos di tingkat kabupaten, maka setidaknya kalian bisa ngerjain tingkat provinsi. Bayang nggak maksudnya? Jadi artinya kalau kalian lolos tingkat kabupaten, berarti skill kalian tuh tingkat provinsi gitu. Kalau kalian ingin lolos tingkat nasional, berarti skill kalian udah bisa ngerjain tingkat provinsi gitu. Dan seterusnya ya. Jadi kayak untuk yang sekarang misal kita akan mendapati kabupaten, maka skill kalian harus di atas kabupaten. Kalau kalau bisa kayak gitu ya. Jadi kayak ya udah kita semangat aja dari awal. Oke. Eh itu untuk jadwalnya sekitar bulan segitulah. Mungkin ada dokumen yang lebih resmi nanti tanggalnya spesifiknya berapa. Intinya adalah kenapa ada Olimpiade. Karena Olimpiade itu akan selalu ada. Tahun-tahun depannya akan selalu ada karena Indonesia tuh pengen punya perwakilan untuk internasionalnya gitu. Jadi untuk kalau kalian tahun ini sampai tahap yang paling tinggi, ya internasionalnya ada di Arab ya. Untuk tahun ini tahun 2024 tuh berarti yang ikut tahun lalu gitu ya, ikut di Saudi Arabia. Untuk tahun depan mungkin untuk zaman kalian kalau sampai jauh itu di Amin. PAE gitu 2025.
Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi eh ya tinggal semangatnya aja lah zaman sekarang ya. Nah itu seleksi yang akan kalian jalani ya. Kemudian ini ada buku referensi. Nah buku referensi ini sebenarnya untuk kabupaten masih kalian masih bisa baca buku-buku ini yang kimia dasar aja. Untuk ke tingkat selanjutnya itu butuh mempelajari buku-buku yang lebih spesifik ya. Jadi untuk OSK saya sarankan buku kimia dasar itu bisa dibaca. Ya hampir semua materinya ada di situ semua. Biasanya ada Raymond Chang ya, itu sekolah ada yang punya biasanya. Saya nggak tahu nih di perpustakaan ada apa enggak, karena Raymond Chang itu ada yang bahasa Indonesia gitu ya. Atau di internet bisa aja dicari, mungkin bisa cari PDF-nya atau apa itu ada kok. Dan ini untuk OSK ya, jadi kimia dasarnya itu materinya ada. Atau ya materi sekolah ya, materi sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 itu materi kimia dasar sebenarnya. Tapi kalau udah mulai OST sampai OSN itu nggak bisa lagi kita pelajari materi kimia dasarnya aja. Jadi materi sekolah tuh udah nggak relevan, butuh yang lebih tinggi lagi. Nah itu butuh buku-buku yang spesifik. Misal anorganik butuh Hustroff, misal ada bukunya sendiri. Kimia fisik Atkins, misal itu ada bukunya sendiri. Analitik itu ada Vogel, ini yang paling terkenal, dan kalau spektroskopi ada Scoop untuk yang analitik. Kimia organik ya paling sering atau guru-guru kimia kalian belajar itu Fessenden bukunya biasanya. Kalau yang lain itu Claydon itu juga bisa untuk level yang lebih tinggi. Untuk biokimia, nah ini mungkin baru ya. Jadi biokimia ini sebenarnya nggak ada di di Olimpiade Kimia, tapi biokimia ini masuknya ke materi kimia organik. Jadi kimia organik itu nanti ada kayak glukosa, karbohidrat, protein, eh, asam lemak misal kayak gitu itu kan materi biologi sebenarnya. Itu ada di kimia organik. Jadi untuk biokimia nggak terlalu spesifik sih. Jadi bukunya ada tapi nggak ada di Olimpiadenya gitu. Oke lah itu contoh buku-bukunya. Dan kalau kalian punya buku yang di sebelah kanan nih, buku latihan kayak gini, misal di sekolah ada, ya bagus kalau ada soal-soal ya, buku tentang soal-soal Olimpiade Kimia. Ini contoh buku kimia untuk kelas 11, ya, kimia 2, contohnya kayak gini nih bukunya gitu. Dan ini juga untuk kimia organik, khusus kimia organik ada buku yang seperti ini. Itu Olimpiade. Kalau ada ya di sekolah ya, kalau nggak ada ya bisa dicari di internet ataupun ya ntar aku kasih lah ininya, dokumen-dokumennya. Oke. Ya itu referensi ya. Kemudian untuk pelatihannya, nah saya belum tahu nih nanti kita bakal ada berapa pertemuan. Yang penting kan kita ada offline-nya ya. Jadi ada jadwal offline langsung saya datang langsung ke sana ya. Apa? Jadi saya yang Yeah. ngajar. Nah, offline Kak soalnya. Iya makanya. Makanya pas hari ini kita nggak usah inilah usah rumit-rumit banget. Saya cuma nyampain introduction aja lah ya. Oke. Eh ya enak offline bener juga. Saya sekarang lagi di Jakarta soalnya. Jadi, Oh, ya, nanti ada jadwalnya sendiri. Oke. Nah ini pelatihannya kira-kira materi yang akan dibahas sama seperti materi SMA ya. Kalau yang kelas 11 kalian sampai materi apa sekarang? asam gas. Asam Asam basa. basa. Asam basa ya. Oke. Ya, berarti kan hampir 50%, 50% lebih ya. Udah kalian pelajari, tinggal yang sedikit lagi nih sampai organik ya. Itu wajib dipelajari untuk Olimpiade Kimia. Kemudian, nah ini tambahan untuk 2 tahun terakhir itu ada materi baru yaitu Spektroskopi, betul. spektroskopi. Tapi Kelas syaratnya kuliah. adalah kalian harus belajar organik dulu, baru Iya. boleh sampai spektroskopi. Ya, oke. Jadi ini tambahan aja karena oke lah nanti saya jelaskan alasannya kenapa spektroskopi ini terakhir Masuk. dan 2 tahun ya lagi. untuk sekarang ya nanti saya akan kasih tahu dasarnya aja ya, nggak sampai spesifik banget gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting untuk sekarang. Oke. Soalnya
ada berapa yang muncul di tahun lalu? Kalian udah punya soalnya belum untuk yang tahun lalu? 2023 sudah punya aku, Kak, saya, Kak. Oke, oke. Mungkin kalian ya bisa lihat di situ soalnya kayak apa. Dan ini saya coba petakan ya. eh, Bahkan sampai tahun 2015 ya, udah lama banget. Jadi, tiap tahun saya tambah-tambahin. Nah, Kak, ini kenapa yang lucu. kimia selalu bertambah, Kak, soalnya dari tahun ke tahun? Dan selalu kejutan nggak sih, Kak? Nah, itu baru kejutan memang setelah pandemi ya, setelah kita online. Sebelum online ya, sampai 2020 itu soalnya sama semua tuh, 30 pilihan Iya. ganda dan sekitar 4 atau 5 soal esai. Jadi ada esainya dulu. Setelah pandemi itu kan ada online Iya. ada sekarang ya, dulu kan offline. Waktu online itu memang soalnya jadi pilihan ganda semua. Jadi seolah-olah yang esai itu dipaksa masuk ke pilihan ganda. Jadi nanti kamu bakal ketemu soal yang panjang banget biasanya. Itu biasanya untuk soal esai. Jadi dipaksa dimasukin ke situ. Ya, harusnya soalnya esai itu. Tipikalnya sama. Ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. 2021 sih sekitar hampir 50-an ya. Saya nggak tahu pasnya berapa. Karena dokumennya ada yang nggak lengkap gitu. Jadi kayak nggak ada dokumen resminya sebenarnya. Untuk yang tahun lalu sekitar 50 soal ya. Ya. Ada yang ikut tahun lalu? Ya, ikut, Kak. Kayaknya kalau dari Mbak-mbak dulu itu katanya yang 2021 itu 22 ya, Mbak? Ya, Ya. Naiknya tuh 55, Kak. berarti sekitar berapa nih? 45-an ya? Iya, 45. Ya, sekitar segitulah. 40 berarti. Oke lah, sekitar segitu. Untuk tahun lalu tuh 50 kan ya. Iya. Oke. Dan soalnya itu random, jadi kayak walaupun di sebelah kalian sama-sama ngerjain kimia, tapi soal urutannya tuh beda gitu. Ya Iya. kan? Nomor satunya pasti beda, tapi eh, isinya sama, soalnya sama gitu. Dan waktunya untuk tahun lalu, untuk kalian, tahu nggak berapa menit? Saya mau tanya nih. Kadang 60 setiap menit. sekolah tuh Iya. agak beda. 60 menit, ada tambahan nggak? Apa nambah ya, Kak? 60 tambah Nah, agak di lama jad, pokoknya. Tapi emang ya, soalnya nambah nah benar. 90 menit. Jadi di jadwal, kalau kalian baca jadwal itu 60 menit. Iya. Tapi kenyataannya kemarin ditambah 40 menit, ada yang 30 menit gitu. Jadi saya nggak tahu sih tepatnya berapa. Ada tambahan pokoknya. Jadi Iya. sekitar 100 menitan lah intinya. Ya, makanya Kalau nggak kaget kayak, kayak nggak sesuai sama jadwalnya. iya makanya. Jadi ya eh, coba kalian lihat perbandingannya ya. Waktu menit dan soalnya ya. Kira-kira ya 1 atau sampai 2 menit lah untuk satu soal gitu. Ya mungkin pengalaman saya ya. Jadi untuk soal-soal Olimpiade bukan harus dijawab semua ya. Eh, Perfect itu nggak ada di Olimpiade. Jadi nggak ada yang bisa dapat nilai 100 gitu. 100% nggak ada. Jadi kalau kalian bisa mencapai target 50%, kalau saya dari dulu 50% sih. Ketika saya lihat 50% maksudnya 50% benar ya. Kalau 50% tapi jawabnya ada yang salah ya itu berkurang lagi. Intinya jawab banyak boleh, tapi 50% kalian harus yakin ya. Jadi 50% yakin itu udah bagus. Ya saya lihat dari tahun ke tahun memang yang juara satu biasanya di kabupaten tuh yang dapat 50% poinnya gitu. Itu udah juara satu biasanya. Bahkan Pengerjaan. sampai nasional pun kalau kamu lihat poinnya itu 50% itu medali emas pertama gitu. Iya, maksudnya kita kan nggak tahu nih yang kita bisa ngerjain tapi bener atau enggaknya kita nggak tahu kan. Jadi memang Olimpiade itu kayak gitu. Jadi kalau kalian ngerjainnya banyak yang salah, it's okay gitu, nggak masalah. Tapi yang penting adalah jangan lebih banyak salahnya dari teman kalian gitu. Minus Salah tapi, nggak Kak. apa-apa. Gimana? Minus kan kalau salah. Ah, Kalau oh salah minus kan ya? jadi minus. Iya, Ya, makanya itu. jadi untuk tahun kemarin dia benar ada minusnya. Mungkin itu yang cukup hati-hati ya. Eh, Ngerjain terus ya emang 50% harus yakin. Sisanya yakin nggak yakin terserah mau dijawab atau enggak. Kan ada minusnya gitu ya. Oke lah. Ya mudah-mudahan aja lancar lah nanti ketika hari H. Oke itu untuk eh, seleksi tingkat kabupaten. Jadi ketika dilihat ternyata yang sering keluar yang mana tuh?
Jadi kita fokus, kalian bisa fokus ke beberapa aja. Alternatif kualitatif. Nah, untuk yang Kualitatif. paling sering itu memang kelas 11 dan kelas 12 Nah, ya. organ. Kalau materi kelas 10 itu ya sedikit banget. Bahkan materi kelas 10-nya udah ada campuran kayak ada organiknya, lalu ada struktur yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kayak saya anggap tuh materi kelas 10 tuh nggak ada kayaknya. Maksudnya keluar materi kelas 10 banget itu hampir dikit banget. Di sini aja sekitar 6 soal, tapi 6 soal ini ada hubungannya sama materi kelas 11 dan 12 biasanya gitu. Jadi fokus kalian adalah pelajari yang kelas 11 dan 12 itu wajib ya. Yang kelas 10 walaupun masih baru, coba kejar deh dari kelas 11 tuh apa aja gitu ya. Baru nyampe kelas 12. Nah, untuk kimia tuh belajarnya adalah emang harus dari urut, harus urut ya. Kenapa nggak boleh loncat? Karena materi sebelumnya itu dipakai di materi selanjutnya. Oke, saran saya tuh harus urut ya. Jadi emang kalian harus belajar dari struktur atom, ikatan kimia, stoichiometri, Betul. baru Reaksi. termokimia. Nggak bisa langsung ke termokimia. Karena ada Stoikiometri. terminologi atau kata-kata yang dipelajari di sebelumnya gitu. Ya itu kalian bisa lihat di sini materinya ada apa aja. Nanti saya akan buatkan soalnya masing-masing 25 soal. Jadi tiap materi saya akan bikin 25 soal untuk kalian latihan. Tapi saya akan kasih satu-satu ya. Jadi nggak langsung semuanya. Ntar overwhelm, terlalu banyak nanti. Paling hari ini saya akan kasih soal 2 soal. Atau kalian pengen berapa materi nih? Saya kasih 2 soal ya nanti ya. Tentang struktur atom dan tabel periodik dan ikatan kimia. Jadi kayak masing-masing bab ini ada 25 soal di dalamnya. Gitu. Oke. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya saya akan ngebahas soal-soal tersebut gitu. Ya. Jadi mungkin kalian nanti kerjain dulu soal-soalnya kayak gimana untuk materi yang awal-awal dulu ya. Ini kan sebenarnya kan kita ada offline ya, itu kita Ya. akan ngegas yang materi-materi ini gitu. Itu sekitar tanggal berapa, Kak? Kalau jadwal saya eh, bulan Maret sih masih. Oh, berarti udah seleksi gimana? Oh ya, berarti udah seleksi. Tapi saran saya sih yang kelas 10 tetap ikut aja nggak apa-apa. Kalaupun ada yang nggak ikut, kan kelas 10 bisa mempersiapkan untuk tahun berikutnya. Oke lah, nanti intinya gitu ya. Ketika kita offline. Jadi untuk yang sekarang materinya paling materi dasar-dasar dulu. Eh, bentar. Untuk itu saya coba kirim ya. Soalnya saya kirimnya lewat mana nih? Ntar, abis ini saya upload di Google Drive, nanti kalian bisa download aja. Terus nanti kalian coba print ya, terus bebas lah. Oke, paling itu untuk soalnya nanti saya kirim aja. Eh, Next, selanjutnya, nah ini untuk tingkat provinsi, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya hari ini. Eh, nah, untuk tingkat provinsi, apa bedanya dengan tingkat yang kabupaten? Ya, bedanya adalah tingkat provinsi itu ada materi yang baru-baru, gitu ya. Materi yang baru tuh bukan berarti materinya susah, enggak, materinya sebenarnya gampang, tapi kalian harus tahu materinya gitu ya. Contohnya semisal termodinamika. Termodinamika tuh di kabupaten ada, tapi materinya masih dasar. Untuk yang provinsi nasional, misal termodinamika nih, itu udah benar-benar tahu konsep termodinamika, bahkan termodinamikanya harus tahu yang di fisikanya. Jadi kayak materi kimia tuh ada hubungannya sama fisika, misal Fisika sama biologi juga ada. sama biologi juga ada. Ya itu, jadi semakin tinggi tingkatnya, semakin berhubungan dengan materi lintas keilmuan. Oke, sebenarnya materinya sama. Jadi kalau kalian dari kabupaten udah belajar kelas 10 sampai kelas 12, lanjutinnya gampang.
Nah, ini saya datanya sampai 2019 saja sih. Kemudian tingkat nasional juga tetap sama ya, tapi yang membedakan adalah nasional tuh ada praktikum. Oke. Ya, ada Dan praktikum. biasanya persentasenya 60-40. 60% eh, apa namanya soal esai semua ya kalau nasional ya. Iya. Kalau provinsi Dan itu berarti pilihan ganda esai ya? gimana? Kalau provinsi. Provinsi ya, provinsi masih pilihan ganda, tetapi ada yang isian, isi angka. Misal pH-nya berapa? pH-nya 7,0. Nah, itu harus diketik tuh. Iya, iya, iya. Jadi kayak isian tapi isian singkat. Jadi semi hampir inilah, hampir esai lah. Tapi tetap eh, ada pilihan gandanya. Oke. Di nasional itu esai semua. Jadi mungkin ya kalau cara mikirnya di nasional adalah gimana caranya nulis jawaban runtut gitu. Di latihannya memang nulis jawaban gitu ya. Untuk yang tingkat kabupaten sama provinsi, latihannya adalah cepet-cepetan. Caranya terserah kalian mau pakai apa, yang penting cepet dan dapat hasilnya. Tapi yang nasional kesulitannya itu harus ditulis secara runtut, urutannya jawabnya gimana gitu. Itu bedanya ya. Dan ada praktikumnya. Praktikumnya biasanya di sekolah ngadain praktikum sih harusnya ya. Untuk latihan praktikum. Oke lah, itu dibahas di kalau kalian sampai nasional ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Next, oke. Ini saya contohkan salah satu soal OSK yang ini bukan soal OSK sih, tapi setara dengan OSK. Oke, silakan coba coba deh, saya kasih waktu 1 menit misal. Jawabannya apa? Sambil saya coba cari soal-soalnya ya, sambil saya kirim ya. Ini santai aja lah. Kakakku lucu banget. Kok gak kena net ya, Mel? Masuk. Oke, ya bentar. Ini saya sambil nge-share ya. Nah, itu di kolom chat itu sudah ada Google Drive. Itu isinya adalah contoh soal dan contoh materi ya.
dan itu bisa kalian download dan mungkin di print juga bisa, silahkan. Tapi lumayan banyak sih kalau di print ya. Tapi yang pasti adalah, bentar aku share share screen-nya, aku ganti deh, bentar ya. Oke, jadi di sini ada materi nanti. Ini saya akan coba ubah. Nanti saya akan tambah-tambahin materinya. Jadi di drive itu eh, akan ada muncul materi-materi gitu di sini ya. Dan kalian bisa copy drive-nya ini ntar taruh di mana gitu ya. Oke, bebas lah. Oke, di sini yang akan kalian kerjakan di sekolah atau waktu kalian senggang adalah nomor satu sama nomor dua nih. Ya, jadi nanti ada misal bab nomor satu itu adalah bab tentang atom dan tabel periodik. Nah, ini soal-soalnya adalah soal-soal yang saya ambil dari Olimpiade luar negeri sebenarnya ya. Tapi yang mungkin bakal bisa ada di Olimpiade kabupaten ya. Jadi, misal materinya tentang atom dan tabel periodik, saya emang sengaja cari soal-soal yang unik, yang sebisa mungkin nggak bisa dikerjakan langsung sekali kali cara ya. Harus mikir. Emang sengaja ya. Nah, jadi nanti kalian coba kerjain soal-soal ini. Soal yang satu ya tentang atom dan tabel periodik dan juga soal yang kedua tentang ikatan kimia. Jadi ada dua soal eh itu yang akan kalian coba kerjain ya. Oke. Untuk yang satu dan dua saya kira kan materi kelas 10 ya. Jadi kalau kalian lupa materinya ada di sini ya. Kalian bisa cek di sini. Ini materi singkatnya aja sebenarnya. Oke. Di hari ini itu aja. Di sini udah azan ya. Jadi mungkin pertemuan hari ini singkat aja dulu ya. Kalian bisa kerjain soal-soal itu di sekolah. Mungkin sisa kekurangan jamnya nanti saya akan ganti ke pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini saya Ya. lagi di luar sebenarnya, lagi Oh di iya sekolah Kak. ya. Jadi eh, mungkin kalian tetap di situ sambil ngerjain soal-soal ya. Ya. Ada pertanyaan? Insya Allah cukup Ya, sekian. Cukup untuk hari ini. Sorry, gimana? Insya Allah Cukup untuk hari ini Kak. udah cukup Kak. Udah cukup ya? Oke. Ya. Paling itu aja untuk hari ini. Silakan dipelajari ya. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Nanti pertemuan selanjutnya agak lebih panjang Ya. sambil membahas ini. Silakan dilanjutkan dan saya akhiri ya. Selamat mengerjakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.